Baik, sesi berikut ini kita mencoba masuk pada pengertian ilmu hukum. Ini pengertian dasar tentang ilmu hukum maupun hukum itu sendiri. Secara etimologi, ilmu hukum itu dikenal dalam beberapa bahasa, baik dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan lain-lain sebagainya. Di dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan istilah scientific knowledge of law atau scientific of law. Pengertian ilmu hukum itu istilah yang ada di situ. Di dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah rechtswetenschap. Rechtswetenschap itu dalam bahasa Belandanya. Akan tetapi ada juga istilah-istilah yang lain yang bertalian dengan itu, seperti rechtszekerheid dan rechtsonzekerheid. Rechtszekerheid artinya kepastian hukum, sedangkan rechtsonzekerheid artinya ketidakpastian hukum. Ada juga istilah rechtszitting yang dikenal dalam sidang pengadilan. Dalam bahasa Latin ada yang disebut legitimus, pengetahuan menurut hukum atau pengetahuan tentang hukum. Jadi dalam bahasa Latin itu dikenal dengan istilah legitimus, yaitu pengetahuan menurut hukum, yang kita bisa artikan juga sama dengan pengertian ilmu hukum. Di dalam pemahaman Barat tentang ilmu hukum itu biasa disebut dengan jurisprudensi. Namun kalau di dalam hasanah bahasa Indonesia, jurisprudensi itu disebut sebagai putusan hakim. Jadi ada, walaupun istilahnya sama, akan tetapi diartikan berbeda. Sekali lagi, kalau kalangan ilmuwan Barat yang menyebutkan jurisprudensi itu adalah ilmu hukum, itu ilmuwan Barat, ilmuwan hukum Barat. Sedangkan kalau di Indonesia juga dikenal dengan istilah yang sama, sebutannya persis sebutan yang sama, akan tetapi disebut sebagai putusan hakim. Jadi jurisprudensi di sisi lain adalah ilmu hukum menurut ilmuwan Barat, tapi di Indonesia disebut sebagai putusan hakim dalam ucapan atau ungkapan yang sama. Pertanyaan berikut adalah, dari mana sebenarnya hukum itu berasal? Atau dari mana hukum itu bisa dipelajari? Kalau kita mengacu kepada pakar-pakar sosiologis seperti Cicero misalnya, menyebutkan bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Dalam ungkapannya, obey society, ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sedangkan Aristoteles menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang disebutnya sebagai zoon politikon. Makhluk sosial artinya manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya manusia dalam suatu suasana dan kelompok yang lain. Aristoteles menyebutnya itu sebagai zoon politikon. Kecenderungan masyarakat untuk senantiasa ingin berkumpul bersama dan berserikat. Nah, jika demikian, berdasar pada pandangan baik Cicero maupun Aristoteles, maka dapatlah kita katakan bahwa sesungguhnya pertanyaan yang menyatakan dari manakah hukum itu bisa dipelajari atau bisa ditemukan, maka dapat kita katakan bahwa hal tersebut
ditemukan dalam suasana pergaulan kehidupan manusia atau pergaulan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, ilmu hukum itu kita dapat sedikit menyimak sedikit pengertian tentang ilmu hukum, ialah ilmu yang mempelajari tentang tata aturan kehidupan manusia. Jadi ilmu yang mempelajari tentang tata aturan kehidupan manusia dalam hubungan pergaulan antar sesama manusia dalam masyarakat. Tentu saja definisi ini sangat sederhana sekali. Anak-anakku semua atau adik-adik sekalian mahasiswa bisa saja membuat definisi yang lebih bagus daripada yang saya kemukakan tadi. Yang saya definisikan itu adalah sangat sederhana sekali, karena saya hanya mengacu secara sepintas atau sekilas kepada apa yang disebutkan oleh Cicero tentang Obey Society, Ibius, dan juga oleh Aristoteles sebagai konsep zon politikon, di mana setiap manusia itu kecenderungan untuk berkumpul dan berasosiasi dan melakukan suatu kesepakatan bersama. Itulah yang disebut dengan makhluk sosial. Berikutnya, setelah kita mencoba mencerna apa yang dimaksud dengan ilmu hukum, jadi sebetulnya banyak definisi. Adik-adik sekalian mahasiswa banyak bisa menemukan pengertian tentang ilmu hukum itu oleh sekian banyak pakar hukum tentang ilmu hukum sendiri. Jadi kalangan sarjana hukum itu banyak memberikan pengertian tentang hukum. Kalau misalnya dia adalah seorang ekonom, maka kita juga bisa menemukan pengertian ilmu hukum secara ekonomi. Begitu juga dengan kalangan politikus dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kita temukan seperti itu. Nah, baik kita beranjak pada pengertian hukum. Kalau tadi itu pengertian tentang ilmu hukum. Sekarang pengertian tentang hukum. Jadi ada perbedaan antara pengertian ilmu hukum dan pengertian tentang hukum. Apakah yang dimaksud dengan hukum? Tentu saja pertanyaan ini penting Anda jawab nantinya, atau Anda cari di dalam buku-buku literatur yang tadi saya sudah bacakan sebagai buku wajib yang saudara harus miliki. Saya harapkan dimiliki, bukan sekedar meminjam dan sebagainya, karena seorang sarjana hukum itu tidak pantas rasanya jika hanya selamanya meminjam buku dan sebagainya. Sebaiknya Anda memiliki sendiri buku-buku tersebut. Dalam berbagai tulisan mengenai definisi hukum di kalangan para sarjana hukum, ya, Anda juga nantinya menjadi sarjana hukum atau pakar hukum, mereka berpendapat bahwa tidak mungkin hukum bisa didefinisikan. Jadi ada sarjana hukum yang bilang begitu. Tidak mungkin katanya hukum itu bisa kita definisikan. Nah, mungkin saudara nanti akan berbeda pendapat dengan sarjana hukum yang ini. Alasannya, karena hukum itu cakupannya sangat luas dan dalam. Jadi cakupan dari hukum itu memang sangat luas dan juga dalam. Jadi samping luas juga dalam, ya. Cakupan-cakupan tersebut, ya. Meskipun demikian, ada juga sarjana hukum atau pakar hukum yang tetap berpendapat bahwa sesungguhnya hukum itu dapat saja didefinisikan. Nah, jadi ada juga, mungkin juga Anda nanti yang sama. Kalangan mahasiswa mungkin juga ada yang seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa tidak bisa didefinisikan. Mungkin juga ada yang berpendapat bahwa
dapat didefinisikan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa mempelajari hukum itu adalah sesuatu hal yang amat membosankan. Nah, ini lebih ekstrim lagi, ya. Dia katakan bahwa mempelajari hukum itu justru sangat membosankan. Di mana letak membosankannya? Mungkin karena dia berpikir itu saja, definisinya saja berbeda-beda, tidak ada yang sama dan sebagainya, ya. Lalu kemudian kalau bertemu satu sarjana hukum dengan sarjana hukum yang lain, maka dia akan memberikan definisi. Bila mana bertemu 10 orang sarjana hukum, maka dia akan bisa melahirkan 10 bentuk atau jenis atau 10 macam jenis definisi hukum. Itu apa itu hukum. Nah, itulah sehingga dia mengatakan bahwa sebenarnya itu amat membosankan. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa justru mempelajari hukum itu adalah sesuatu yang amat menyenangkan. Nah, begitulah pandangan para sarjana hukum yang menggeluti dunia hukum, termasuk nanti kalangan adik-adik sekalian kalau sudah menyelami lebih jauh, lebih dalam dan sebagainya, bagaimana dan apa sebetulnya yang ada di dalam hukum itu sendiri. Nah, kira-kira mahasiswa Fakultas Hukum UMI memilih yang mana? Ya, apakah Anda mau memilih bahwa hukum itu sulit didefinisikan, atau mungkin Anda mau memilih bahwa sebenarnya hukum itu bisa didefinisikan? Bahkan mungkin juga Anda mengatakan bahwa sesungguhnya mempelajari hukum itu amat membosankan. Silakan nantinya simpan dalam pikiran, dalam hati, untuk apa Anda masuk di Fakultas Hukum UMI, ya. Sebagai media hukum, sebagai masyarakat hukum, adik-adik sekalian ini, anak-anakku semua ini sudah merupakan masuk dalam kategori media hukum. Mari kita simak beberapa pernyataan atau pendapat sebagai berikut. Pan Apeldoorn ini adalah penulis hukum Indonesia, tapi berkebangsaan Belanda, ya. Tentang apakah yang dimaksud dengan hukum, dia katakan bahwa siapa yang hendak melihat gunung, maka hendaklah ia melihatnya. Siapa yang hendak melihat gunung, maka hendaklah ia melihatnya, ya. Siapa yang hendak mengetahui hukum, maka hendaklah ia melihat hukum itu sendiri. Nah, kalau misalnya Anda berkeinginan untuk mengetahui hukum, maka lihatlah, Anda harus memeriksa, membuka cakrawala hukum itu sendiri. Itu kata Pan Apeldoorn, ya. Sejauh mana penglihatan Anda tentang hukum itu, maka Anda diperkenankan untuk membuka. Dengan catatan saya menyarankan kepada anakku semua, jangan hanya membaca satu buku saja. Karena tadi saya sudah katakan bahwa dari berbagai sarjana hukum, pakar hukum itu akan memiliki pengertian yang berbeda-beda. Tentu saja di dalam pengertian yang berbeda-beda itu, saudara boleh menyimak mana yang paling Anda setujui pendapatnya, tentu dengan disertai dengan logika yang benar dan pemikiran yang benar. Tergantung dari Anda sendiri. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa jangan Anda hanya membaca satu buku saja menyangkut hukum ini. Bacalah beberapa buku, ya. Karena ada seorang wartawan China, namanya agak saya lupa, dia katakan begini: bila mana seseorang itu membaca hanya satu buku saja, ya, bila mana seseorang itu
hanya membaca satu buku saja, maka kecenderungan orang tersebut berpendapat seperti buku yang dibacanya itu. Kalau kita hanya membaca satu buku, disinilah pentingnya referensi, beberapa referensi yang perlu kita baca dan kita bandingkan. Ya, agar supaya tidak seperti yang dikatakan oleh wartawan Chinese tersebut, ya. Jangan berpendapat baru satu buku Anda baca lalu saudara sudah berpendapat dengan keras seperti itu juga. Kecenderungannya seperti itu menurut wartawan tersebut. Nah, pandangan tersebut dibantah oleh Ottweiler, ya, dibantah oleh Ottweiler ini juga berkebangsaan Belanda kalau saya salah, ya, Ottweiler, ya. Jadi pendapatnya Van Apeldoorn itu dibantah oleh Ottweiler dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat hukum dalam undang-undang. Ya, kita tidak bisa melihat hukum hanya dalam undang-undang. Tetapi di dalamnya, maksudnya di dalam undang-undang itu terlihat sesuatu tentang hukum. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat hukum dalam undang-undang tersebut. Tetapi di dalam undang-undang itu, di dalamnya, maksudnya di dalam undang-undang itu terlihat sesuatu tentang hukum. Jadi di dalam undang-undang itu pasti ada sesuatu hukum, ya. Walaupun di dalam undang-undang itu tidak selamanya berbicara tentang hukum. Jadi walaupun di dalam undang-undang itu tidak selamanya berbicara hanya tentang hukum saja, ya. Maksudnya dari Lake ini boleh jadi ada di dalamnya juga ada yang namanya politik hukum, ya, politik ekonomi dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa di dalam undang-undang itu, ya, terlihat sesuatu tentang hukum, ya. Memang katanya kita tidak bisa melihatnya hukum itu dalam undang-undang, tetapi di dalam undang-undang tersebut pasti berbicara tentang hukum. Sekalipun di dalam undang-undang itu yang dibicarakan tidak selamanya adalah menyangkut tentang hukum. Nah, itu pendapat Lake, ya. Pada bangsa Romawi dahulu, ya kira-kira berapa abad yang lalu, ya, perundang-undangan itu tidak penting. Itu zaman Romawi kuno maksudnya ini, ya. Jadi perundang-undangan itu tidak penting, ya. Tetapi bangsa Inggris masih ada yang disebut dengan statute law, ya, ini bangsa Inggris ini, yakni hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi hukum yang dibentuk oleh pemerintah, dan common law, hukum yang tidak disebut oleh pemerintah, yang tidak dibuat oleh pemerintah, hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah. Jadi ada dua bentuknya hukum bangsa Inggris, ya. Ada yang namanya statute law. Statute law itu adalah hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Kalau kita di Indonesia juga sama seperti itu, ada pemerintah, ya. Dan ada juga hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah. Inilah yang disebut dengan hukum yang tidak tertulis, ya. Itu setelah sekilas tentang pengertian tentang hukum.